Selamat datang kembali di Telaah Mendalam kita. Anda sudah berbagi sumber yang menarik banget nih soal sistem mata uang di Banten ya, abad 16 sampai 18. Ya, betul. Banten di masa itu kan bukan sekedar pelabuhan biasa ya. Ini hub perdagangan maritim global yang penting banget di Asia Tenggara. Setara sama pelabuhan besar lain gitu ya. Persis. Dan sumber-sumber ini nunjukin gimana Kesultanan Banten itu bisa mengelola ekonomi yang, kompleks sekali, dinamis. Nah, ini yang menarik. Kita mau coba bedah nih dari sumber Anda. Gimana sih sistem multimata uang Banten ini bekerja? Terus kenapa ini penting buat kejayaan Banten? Dan ya, pelajaran dari jatuhnya juga. Oke, coba deh Anda bayangin lagi ada di pelabuhan Banten zaman itu. Rame banget pasti. Pastinya ya. Nah, di pasar, buat beli makan minum, gitu, bisa pakai koin tembaga dari Tiongkok. Orang sini nyebutnya picis atau kaisha, dari kata kian atau cash. Oh, picis ya. Itu buat kain saksi kecil berarti. Iya, buat harian. Tapi kalau transaksinya lebih gede, nah itu pakai real perak Spanyol. Yang pieces of eight itu loh. Terkenal banget kan? Nah, iya. Yang di film Bajak Laut itu sering muncul. Hahaha, iya, itu dia. Terus ada juga Golden Belanda, ada mata uang lokal Banten, Real Banten namanya. Semuanya ini diterima, dipakai, bareng-bareng. Jadi nggak ada paksaan pakai satu mata uang aja ya. Banten ini terbuka banget berarti. Nerima aja koin dari mana-mana. Tiongkok, India, Eropa, Arab, lokal. Betul sekali. Ini semacam strategi adaptif yang cerdas menurut saya. Mereka lihat pedagangnya beragam, ya mata uangnya juga diakomodasi. Selain yang tadi disebut, ada lagi nggak contohnya? Real Banten, koin Tiongkok, real Spanyol, gulden. Tunai yang cocok, barter barang berharga kayak lada atau sutra itu masih lazim banget. Fleksibel pokoknya. Wah, ini pasti jadi daya tarik kuat ya buat pedagang. Nggak ribet soal duit. Beda mungkin sama pelabuhan lain yang lebih kaku. Bisa jadi hambatan transaksinya jadi minimal kan? Dan ini bukan cuma dibiarin gitu aja loh, ada sistemnya. Oh iya, gimana tuh? Ada pejabat penting namanya Syah Bandar. Nah, sumber Anda juga nyebutin kan, tugas Syah Bandar ini krusial. Mereka yang netapin nilai tukar antar mata uang. Jadi ada semacam kurs resmi gitu ya? Berdasarkan apa tuh biasanya? Seringnya sih berdasarkan kandungan logam mulianya. Perak di real Spanyol itu jadi patokan penting. Jadi ya ada stabilitas di tengah keragaman itu. Menarik. Ini beda banget ya sama praktiknya VOC di Batavia. Di sumber Anda disebut VOC kan cenderung maksa pakai mata uang mereka, terus cukainya tinggi. Nah, itu dia. Kontras banget. Banten, pajaknya bisa dibayar pakai mata uang asing yang dibawa pedagang, atau bahkan pakai barang dagangan mereka. Ini kan enak banget buat pedagang. Luar biasa fleksibel ya, pantes ramai. Iya, kebijakan cukai yang luas ini jadi magnet. Tentu faktor lain juga ngaruh ya. Lokasi Banten di Selat Sunda itu kan strategis banget. Terus zaman Sultan Ageng Tirtayasa, kebijakannya juga pro perdagangan bebas. Tapi sistem multimata uang ini kayak jadi pelumasnya gitu ya, bikin semua potensi tadi jalan lancar. Bisa dibilang gitu. Ini kebijakan kunci yang bikin faktor-faktor tadi maksimal dampaknya. Volume dagang langsung naik pesat. Pendapatan kesultanan pasti melimpah ya, buat biaya tentara, bangun ini itu. Tentu saja, masyarakatnya juga jadi kosmopolitan, banyak pendatang, toleran jadinya. Ada catatan kan soal kapal dari Tiongkok, sekali datang transaksinya bisa 300.000 real. Gede banget itu zaman segitu. Tapi nggak selamanya jaya kan? Ada titik baliknya juga kan? Iya, pasti. Pesaing utamanya muncul VOC dengan Batavianya. Didirikan 1619 kan, Batavia lebih modern fasilitasnya. Dan VOC main monopoli ya. Betul, mereka agresif banget narik perdagangan ke Batavia, kadang pakai cara paksa. Terus VOC juga sering nggak mau bayar cukai di Banten. Ini bikin tegang terus hubungan Banten VOC. Ditambah masalah internal juga ya. Saya baca di sumber Anda soal perang saudara. Sultan Ageng Tirtayasa lawan anaknya sendiri, Sultan Haji. Nah, itu dia. Konflik internal ini parah banget dampaknya. Apalagi Sultan Haji dibantu VOC. Ini jelas menggerogoti Banten dari dalam. Stabilitasnya hilang. Selain VOC dan konflik internal, ada faktor lain. Tak ada juga. Jalur perdagangan global pelan-pelan berubah. Terus, pelabuhan Banten sendiri mulai dangkal. Sedimentasi. Jadi kapal-kapal besar Eropa makin susah masuk.
Kombinasi semua ini akhirnya bikin Banten mundur di abad ke-18. Batavia yang naik jadi pusat utama. Oke. Jadi, kalau kita simpulkan nih, sistem multimata uang Banten yang fleksibel itu jelas jadi tulang punggung kejayaan ekonominya ya. Adaptasi yang cerdas banget sama kondisi perdagangan global waktu itu. Iya, sangat kontras dengan model monopolinya VOC. Tapi, ya itu tadi, kisah Banten ini juga ngasih lihat sisi lain. Keterbukaan itu, meski jadi kekuatan, ternyata rentan juga kalau ketemu persaingan yang lebih agresif, intervensi politik, dan konflik internal. Model Banten yang lebih melayani perdagangan akhirnya kalah sama model VOC yang lebih fokus, mengontrol dan ambil untung ya. Kurang lebih begitu. Hubungannya kompleks antara kebijakan ekonomi, stabilitas politik, dan tekanan dari luar. Nah, ini buat Anda yang menyimak, pelajaran menarik ya. Keterbukaan ekonomi bisa bawa sukses besar, tapi harus dibarengi stabilitas politik dan kemampuan hadapi kekuatan global yang lebih besar. Betul, dan warisan Banten ini ninggalin pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Di era sekarang nih, era globalisasi, mata uang digital, perbankan internasional yang seragam, kira-kira masih ada nggak sih ruang buat fleksibilitas moneter kayak Banten dulu? Menarik itu. Mungkinkah sistem regional yang lebih akomodatif, yang bisa nerima keragaman mata uang atau aset digital itu bisa nguntungin? Atau ya, standarisasi global kayak sekarang ini satu-satunya jalan buat perdagangan internasional? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.